Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa tetap semangat dalam belajar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan proses pengelolaan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa makanannya dibuang keluar tubuh. Kemudian untuk proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi ke 6 bagian. Yang pertama ada ingesti. Ingesti merupakan masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua ada pemotongan dan penggilingan makanan. Pemotongan dan penggilingan makanan itu dilakukan secara mekanis oleh gigi yang dibantu oleh saliva atau air liur. Untuk selanjutnya ada peristaltik. Peristaltik yaitu gelombang kontraksi otot polos atau otot tak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada digesti. Digesti yaitu hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. Yang selanjutnya ada absorpsi. Absorpsi merupakan pergerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang terakhir ada defekasi yang merupakan proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk fases dari saluran pencernaan keluar tubuh. Sistem pencernaan pada manusia itu meliputi dua saluran. Yang pertama ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut atau cavum oris, yang kedua ada tekak atau faring, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan rektum. Kemudian ada kelenjar pencernaan yang terdiri dari kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan hati. Apa itu kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan? Kelenjar pencernaan adalah organ tubuh yang menghasilkan getah atau kelenjar atau enzim. Enzim tersebut berperan untuk memudahkan proses pencernaan. Kemudian untuk saluran pencernaan merupakan saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan. Ini untuk sistem pencernaan. Tadi ada mulut, ada faring atau tekak, kemudian ada kerongkongan atau esofagus ini. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus, kemudian ada usus halus atau duodenum, kemudian ada usus besar atau kolon, kemudian ada rektum, dan terakhir ada anus. Yang pertama, saluran pencernaan ada mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilum polisakarida menjadi maltosa disakarida. Di dalam mulut ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada bibir, ada gigi, ada anak lidah, ada amandel, ada lidah. Ini ada gigi geraham juga. Nah, bagian-bagian rongga mulut tadi, yang pertama ada bibir. Bibir itu berfungsi untuk menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Kemudian ada gigi. Gigi dalam sistem pencernaan ini berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Makanan dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan bercampur saliva atau ludah untuk membentuk bolus yang mudah ditelan. Kemudian ini ada anatomi gigi. Anatomi gigi itu terdiri dari email, dentin, pulpa, dan sementum. Ini bagian-bagian dari gigi. Terdapat 4 bagian pada gigi,
Yang pertama ada gigi seri, ini pada panah A, kemudian ada gigi taring pada panah B, ada gigi geraham pada panah C, dan ada gigi geraham depan panah C dan gigi geraham belakang panah D. Ini. Kemudian selanjutnya ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan serta mengecap rasa. Di dalam lidah terdapat kelenjar von Ebner yang berfungsi mengekskresikan cairan papilla fungiformis dan circumvallata yang memiliki kuncup-kuncup pengecap rasa. Di dalam lidah itu memiliki 4 pengecap rasa. Yang pertama ada pengecap rasa pahit di ujung lidah. Ini di sini. Kemudian ada asam di sebelah sini. Ada asin dan manis di sini. Untuk selanjutnya ada kelenjar saliva. Di dalam mulut itu terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama ada kelenjar parotid. Yang kedua ada submandibula dan yang ketiga ada mandibula. Setelah mulut ada faring. Faring itu berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring dalam pencernaan berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menjadi esofagus. Kemudian setelah faring ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Panjang esofagus berkisar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Setelah kerongkongan ada lambung. Lambung itu merupakan kantong berdinding tempat makanan disimpan, diaduk dan dicampur dengan getah lambung yang dihasilkan oleh lapisannya. Getah lambung terdiri atas enzim pencernaan dan asam hidroklorida atau HCl yang tidak hanya memecah makanan tetapi juga membunuh kuman berbahaya. Ini bagian-bagian lambung. Bagian-bagian lambung ada kardia yang berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter. Yang kedua ada fundus. Bagian yang membulat terletak di atas sebelah kiri. Kemudian ada badan dan pyrolus. Ini bagian-bagian lambung. Ada esofagus, ada kardia, ada fundus. Ini ada selaput lendir. Selanjutnya ini anak panah 5 ada otot lapisan. Ini ada lambung mukosa, ada tubuh perut, kemudian ada pyloric antrum, yang ke-9 ada pylorus, dan yang terakhir ke-10 ada usus 12 jari atau duodenum. Fungsi lambung secara umum itu adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan itu diserap. Selanjutnya pankreas, hati, dan empedu. Pankreas itu terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung, tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Enzim-enzim pankreas itu ada beberapa. Yang pertama ada tripsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase yang menjadi tripsin. Yang kedua ada chymotrypsin yang memiliki fungsi yang sama dengan tripsin. Yang selanjutnya ada lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada amilase dan karboksipeptidae. Ini anatomi pankreas. Ada perut, ada pankreas berada di belakang perut ini. Kemudian ada saluran pankreas, ada saluran empedu, ada kantong empedu, dan ini ada hati.
Empedu itu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas guru di kamar. Garam empedu berfungsi untuk mensimulasikan lemak, memperlancar kerja enzim lipase dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Kemudian ada usus. Usus itu berbentuk tabung yang terletak antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilem. Struktur dari usus halus memiliki banyak jonjot usus, ada filus, tunggal, fili itu jamak. Kemudian untuk fungsi dari usus itu sendiri untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Jenis absorpsi di usus itu ada karbohidrat bersamaan dengan transport aktif ion natrium atau kontransport. Kemudian ada protein, ada lemak, ada air, elektrolit, dan vitamin. Ini pencernaan kimiawi pada usus. Untuk zat makanannya ada karbohidrat, nama enzimnya ada amilase, maltase, sukrase, laktase. Untuk sumber sekresinya amilase itu pankreas, aksinya zat tepung menjadi disakarida dan maltosa. Untuk selanjutnya ini ada maltase, sumber sekresinya dari usus halus, aksinya maltosa menjadi glukosa. Untuk sukrase, sumber sekresinya ada usus halus, untuk aksinya sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Untuk protein, nama enzimnya ada tripsin, kimotripsin, dan eripsin. Kemudian yang terakhir ada lemak. Lemak nama enzimnya ada lipase pankreas dan lipase usus. Ini ada anatomi usus halus. Ada duodenum, jejunum, ini dan ileum. Setelah usus halus, sistem pencernaan itu ada usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian akhir saluran pencernaan dan meliputi 3 daerah utama, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu mengubah kimus cair menjadi tinja agar padat untuk disimpan dan dibuang. Ini anatomi usus besar. Bisa dilihat. Kemudian ini letak usus besar. Ada di sini. Ini ada lambung. Ini ada usus kecil. Ini usus besar. Ini ada sigmoid kolon. Ini rektum, kemudian ini ada anus. Ini bagian-bagian usus besar, tadi ada rektum. Ini rektum yang merupakan kantong tertutup dan memiliki appendika vermiform atau umbai cacing. Usus besar terbagi menjadi kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid berbentuk huruf S. Kemudian selanjutnya untuk ada fungsi usus besar. Fungsi usus besar itu untuk mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa sehingga kimus menjadi semi padat. Kemudian untuk memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim dan mengeluarkan zat berupa feses yang berwarna coklat berasal dari pigmen empedu, sedangkan baunya berasal dari kerja bakteri. Terima kasih. Mungkin cukup
sekian materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di bawah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dari saya. Mohon maaf juga bila materinya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.